Salam kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Agusman Waruhu SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Riau dengan NIM 2405431693. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Baik. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa dan bernyanyi. Ayo anak-anak, silakan pimpin kita dalam doa dan nyanyi. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Mari kita bernyanyi di dalam dunia 3 daya. Di dalam dunia ada dua jalan, bebas dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Api yang sempit, hidup berkeliling. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat pertolongan-Mu sejak dari tadi hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami semua. Tuhan, ada di tengah-tengah kami semua. Ya Tuhan, ada ini anak ini begitu Tuhan dan penembus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Ya, silakan pulang. Baik, sebagai negara Indonesia yang punya rasa nasionalisme, sebelum kita mengawali pembelajaran kita akan bernyanyi lagi dengan lagu Warga Pancasila. Siapa yang memimpin kita? Maju ke depan. Ya, silakan. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagus. Kamu ke belakang. Baik, sebelum kita memulainya lagi pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Lolan gule, Ada Pak, Tanian gule, ada Pak, Elsa gule, ada Pak, Fabian gule, ada Pak, Alvaro gule. ada Pak, Baik. Hadir semua ya. ada. Bagus. Baik, materi sebelumnya yang masih kalian ingat apa? Membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih. Sekarang
video tentang benda-benda di sekitarku dan secara langsung menganalisis perbedaan benda hidup dan benda mati. Dengan mengamati benda melalui tayangan video, jadi untuk anak-anak kami harus memahami. Nanti setelah mencermati video ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk anak-anak kami. Jadi dengan video ini kita dibantu untuk mempelajari materi kita pada hari ini, di mana dengan begitu banyak benda di sekitar kita, kita akan secara langsung belajar dari benda-benda di sekitar kita semua ya. Jadi saya sebelum mulai menonton video ini, kita adakan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dengan rasa semangat kita akan belajar dan kita akan menonton bersama video tentang benda-benda di sekitarku. Di dalam video ini ada beberapa pengalaman atau hal yang kita bisa dapatkan dengan menonton video tersebut. Kita akan melihat bersama. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Citra di sini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti adik-adik benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, benda di sekitar kita itu ada benda hidup, ada benda mati adik-adik. Benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati di sekitar kita itu ada banyak sekali. Contohnya batu, gelas, buku, handphone, televisi, dan lain sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Nah,
cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda adik-adik. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Nah, di sini kita akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya adik-adik, benda tadi menempati ruangan, lalu bisa ditimbang. Nah, di sini apakah panas api unggun itu termasuk benda? Untuk panas api unggunnya sendiri tidak termasuk dalam benda adik-adik, karena ini tidak menempati ruang, tidak bisa ditimbang. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda adik-adik. Lalu cahaya lampu, apakah itu termasuk benda? Cahaya lampu itu bukan termasuk benda. Ember itu termasuk benda atau bukan benda ya? Ember itu benda adik-adik. Es, bagaimana ya es ya? Es termasuk benda karena memiliki massa dan menempati ruangan. Balon adik-adik, balon ini juga benda. Kalau suara itu bukan benda adik-adik karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Radio ini termasuk benda. Hewan juga termasuk benda hidup. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu adik-adik. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Lalu apa ya kelompok benda itu? Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, ukuran itu adalah ada yang besar ya, ukuran benda itu beragam, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi dari ukuran saja itu ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang dan ada benda yang pendek. Benda-benda di sekitar kita itu juga mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk benda di bawah ini ya. Bentuk benda ini bermacam-macam. Ada yang bola, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang prisma dan lain sebagainya. Jadi bentuknya saja bermacam-macam. Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya. Warnanya bermacam-macam adik-adik benda-benda di sekitar kita. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, putih, dan lain sebagainya. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu adik-adik. Kalian bisa kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkannya berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini Kak Citra mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan warnanya. Nah, Kak Citra pilih warna putih. Nah, benda warna putih mungkin bisa lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan eternit. Lalu Kak Citra kelompokkan benda yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Nah, di sini Kak Citra pilih bentuknya lingkaran. Nah,
jam dinding, ada bola, ruang logam, kompas, tutup tempat minum, dan lain sebagainya. Lalu kelompok yang ketiga, Kak Citra berdasarkan ukurannya. Nah, Kak Citra pilih yang ukurannya besar. Baik. Jadi dari beberapa tayangan video di atas ada beberapa pertanyaan di sini saya ajukan ya. Apa saja benda-benda yang kamu lihat di tayangan video tersebut? Oke, silakan. Benda adalah segala sesuatu menempati ruang dan mempunyai masa. Iya. Masa benda diukur dengan cara Iya. ditimbang. Ya, benar. Oke, si Fabian sudah mengenali itu artinya apa itu benda. Selanjutnya, apakah benda itu dari yang sudah kalian tonton itu video yang sudah dicermati dengan baik, apakah itu benda? Ada yang tahu? Ya, silakan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup karena menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda. Ya, benar sekali. Silakan duduk. Bagus. Mulai dari kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sebelum diisi perhatikan dulu. Di LKPD itu ada nanti nama-nama. Silakan tulis nama setiap kelompok dan kerjakannya harus tertib ya, dengan mengerjakan nanti lembar LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Sudah dijelaskan beberapa alat ukur. Ini saya sudah bawa tadi alat meter. Kalian sudah melihat ini? Sudah. Nah, jadi ini alat ukur yang kita gunakan saat mengukur benda. Jadi benda-benda di sekitar kita itu ada banyak sekali. Jadi untuk mengetahui ukurannya kita menggunakan alat bantu seperti ini, meter ya. Ini gambarnya di atas, ada 2 jenis. Yaitu, ayo silakan didiskusikan. Oke, silakan dekatkan mas teman. Jarak. Isi dengan baik. Pastikan mengisi benar. Ya, apa lagi? Mana tahu ada lagi? Yang hanya apa saja? Apa saja benda? Kasih koma, menuraikan 1, 2, 3, bisa yang sini saja. Kenapa ini? Ini. Selain jangan lupa. Inilah kata-katanya. Ini di sini.
masih ingat kan di waktu saya tampilkan video, berarti di sana ada banyak benda-benda di sekitar kita. Jadi masih ingat? Nama-nama kelompok: 1. Retina, 2. Gisela, 3. Lola. 1. Amatilah benda-benda di sekitarmu. 2. Tuliskan benda-benda yang ada di sekitarmu. Contohnya, buku, meja, papan tulis, kursi, pulpen, jendela, meja kelas, pintu, sepatu, tempel, stok sampah, tong sampah, laptop, penggaris, meteran, fokus, penghapus, notan, pensil, spidol, dan pulpen pensil. Ya, terima kasih. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang akan ke depan. Nama kelompok: Dania, Valentino, Elsa. Tulis, kursi, meja, buku, jam, pensil, pintu, jendela. Saya dulu soalnya setelah ini kurang. Ini soalnya untuk baca. Sekarang Tuliskan benda apa saja yang ada di sekitar. Berarti itu kalian bisa membedakan mana ini benda, mana itu yang bisa digunakan atau benda hidup dan benda mati. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana benda hidup dan benda mati? Sudah. Bagus. Jadi itulah poin pertama yang sudah kita capai hari ini dengan belajar, dengan mencermati. Mungkin saya tadi sudah menampilkan video. Jadi dengan video tadi sudah semuanya paham ya? Paham? Jadi sekarang kita akan melakukan pelajaran evaluasi ya. Nah, ini saya bagikan ya dari kelompok 1 ini. Dulu 2 dan kelompok 3. Akan diisi nama kelompok tadi ya. Silakan tertib untuk berdiskusi ya. Jadi saya beri waktu 10 menit untuk mengisi ya. Kalian menemukan kesulitan saat mempelajari benda-benda di sekitar kita pada hari ini. Ada kesulitan? Tidak. Apa yang masih belum dipahami? Adakah sesuatu yang masih belum dipahami dengan cermat? Mungkin dari beberapa yang sudah saya sampaikan atau dari yang sudah saya tampilkan, ada beberapa hal yang tidak dipahami dengan cermat. Tidak? Tidak. Berarti semuanya sudah paham. Nah, sekarang untuk hari ini kita harus mensyukuri itu semua. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan tentram ya. Jadi tidak ada kekurangan satu apapun. Kita memulainya dari awal sampai akhir
dengan penuh semangat, dan seterusnya mari kita terus semangat untuk belajar, untuk mengejar mimpi di hari esok, karena cita-cita kalian ini semua pasti ingin sukses ya. Nah, dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan ini, kita akan menutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup, kita akan menyanyikan lagu ya. Langsung ini kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu dan berdoa. Jadi saya minta untuk ke depan yang membuat kita bisa. Siapa? Tahu? Ya, silakan ini yang di depan. Ini dan berdoa. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Sungguh bangga Bapak Tiga ya. Sungguh bangga. Berkati kami di jalan, jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya inilah doa anakmu ini demi Kristus Tuhan kami, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Silakan ke belakang. Nah, baik, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan kalian bisa pulang setelah ini dan kirim salam buat orang tua di rumah. Kiranya kita diberkati Tuhan senantiasa. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, Yaum.